Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Maulida, kelas 12 Pabud akan sedikit menjelaskan tentang disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi adalah integrasi, yang berarti penyatuan, supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang menyebabkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Sebab struktural terjadi akibat adanya struktur kekuasaan yang memberikan ruang bagi lahirnya disintegrasi bangsa. Contohnya adalah rendahnya legitimasi pemerintahan, kekacauan ekonomi, tingginya represi, banyaknya pelanggaran HAM, hingga ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah. Contoh-contoh disintegrasi nasional. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, terbentuknya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusional Republik Indonesia. Pemberontakan ini terjadi akibat Angkatan Darat di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan dengan adil dibandingkan tentara di Jawa yang lebih sejahtera. Pemberontakan ini mendapat dukungan rakyat yang kemudian bernama Permesta, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta. Kedua, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada bulan Maret sampai April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz merupakan mantan pasukan KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Ia bersama pasukannya melakukan pemberontakan Baca. Selain itu, Andi Aziz juga berusaha untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Pemberontakan Andi Aziz ditaklukkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kaliwarang. Yang ketiga yaitu Republik Maluku Selatan, yaitu pemberontakan RMS ini dilatar belakangi oleh adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya negara Republik Indonesia. Mereka menolak jika negara Indonesia Timur digabungkan ke dalam NKRI dan ingin mendirikan negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Yang terakhir adalah 4. PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi akibat perbedaan ideologi antara komunis dan Pancasila. Konflik ini berawal dari sakit hati Amir Syarifuddin yang diberhentikan sebagai menteri. Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat, yaitu FDR, yang berisi 3 partai besar komunis dengan tujuan menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dan menghindari disintegrasi nasional dapat dilakukan dengan menjaga keselarasan antar budaya dan rasa persatuan. Hal itu dapat terwujud dengan adanya harmonisasi dari peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.